Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana minan nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana semoga insyaallah semakin banyak surat-surat yang kita pelajari dari Al-Quran yang betul-betul kita dalami karena kita terbiasa dengan 1 jam, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ya. Itu menyadarkan kita semakin dalamnya ya doa Allahumma arhamna ya Allahumma arhamni bil Qur'an. Ya. Betapa lemahnya, betapa besarnya kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, sebagai ahlul Quran. Ya. Tiap kajian pasti kita disadarkan oleh sebuah kesimpulan betapa jauhnya, betapa lemahnya diri kita dari ayat-ayat Allah. Di sisi lain kita bersyukur masih ditolong oleh Allah, mau belajar lagi, mau dengar lagi. Ya. Padahal setiap kajian pasti yang membongkar siapa diri kita dengan ayat-ayat itu. Ya. Tapi semoga itu bagian kabulnya doa kita. Dzakirna atau dzakirni minhu manusid. Ya. Ingatkan ya Allah ya, hal-hal yang terlupakan dari Al-Quran. Kondisi-kondisi diri kita yang belum sesuai dengan Al-Quran ya, itu bukan kesengajaan ya, tapi karena terlupakannya ya. Sehingga ketika kita diingatkan oleh Al-Quran, insya Allah selalu terbangun semangat baru, komitmen baru insya Allah. Yang memang setelah di lapangan tidak semudah diucapkan. Dan kita mengatakan irhamni bil Quran. Berikan rahmat kepadaku, rahmatmu ya Allah, agar aku bisa menyesuaikan diri dengan Quran yang notabene ya kalamukal azim. Ya. Pesan-pesan, nasihat-nasihat, petunjukmu yang sangat besar ini ya Allah. Ya. Bukankah Allah mengatakan illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika. Hidup bersama Al-Quran ini semata-mata hanya bisa dilakukan ya, hanya dengan rahmat Allah. Illa rahmatan min rabbik.
inilah salah satu sumber inspirasi orang-orang beriman. Ya. Enggak henti-hentinya berdoa, Allahumma arhamni. Karena Allah sampaikan hanya dengan rahmatnya manusia itu bisa menyesuaikan diri dengan Al-Quran, betapa dalam dirinya wah, ya, potensi kekurangan yang luar biasa. Kata para mufassirin, kalau ada kalimat al-insan, ada inna plus al-insan, itu pasti menjelaskan kekurangan manusia. Innal insana lafi khusrin. Innal insana li rabbihi lakanut. Kalla innal insana layatgha. Innal insana lakafur. Innal insana lakafur. Innal insana lazalumun kafar. Gimana banyak kekurangan begini, tapi ya, mau hidup dengan Al-Quran. Enggak mungkin. Illa rahmatan min rabbik. Ya. Kecuali dengan rahmat Allah, dan kita harus yakin dan optimis. Insya Allah kita dapatkan itu. Apalagi dan intinya kita minta tolong pada Allah. Alhamdulillah. Tambah lagi waja'alhu lil imanat wa hudan wa rahmah. Dzakir minal iman syid. Alimni minhum ma jahilt. Ya. Semoga betahnya untuk semua belajar tiap Rabu ini salah satu terkabulnya doa alimni minhum ma jahilt. Ajarkan kepadaku apa saja yang belum aku ketahui dari Al-Quran. Inilah pentingnya duduk di majelis, ya, walaupun majelisnya majelis udara, ya, tapi insya Allah kalau terus menerus, insya Allah ya, dengan niat yang ikhlas, insya Allah bisa seperti majelis offline. Ikhlas, serius, mengkondisikan diri betul-betul bagaikan offline. Sampai udah online, betul-betul online. Paham maksudnya ya? Online, orang bisa ngapain aja. Ya. Ngaji sambil melakukan ini, melakukan itu kan bisa. Sehingga udah online semakin online. Padahal walaupun online bisa saja. Ya, hatinya, kondisinya bagaikan offline. Insya Allah walaupun offline, efektif sesuai dengan doa. Ajarkan kepadaku apa yang tidak aku ketahui. Ya. Manusia nggak tahu jalan menuju Bandung itu lewat mana. Itu aja bahaya. Ya. Ya. Jalan menuju Depok itu lewat mana aja. Nggak tahu, bahaya. Gimana nggak tahu jalan menuju akhirat. Astagfirullah. Ya. Jalan menuju surga. Jalan agar nggak terjerumus ke neraka. Nggak tahu betapa bahayanya. Ya. Jalan menuju alam kubur, jalan menuju hari kebangkitannya. Ya. Disinilah para ulama mengkhawatirkan kalau hal-hal seperti itu yang seharusnya aksiomatik nggak tahu. Maka keluarlah doa ini. Alimni minhu ma jahil. Sehingga para ulama itu ya, karena semangat doa ini kadang-kadang ya, mengetahui dari Al-Quran itu hal-hal yang kita yang hidup di akhir zaman ini ya,
Ya, apa, heran-heran ya, kok sampai segitu dalamnya ya. Dan kita hanyalah tinggal menikmati, ya. Tidak instan ya. Tinggal instan nggak siap ya. Jadi misalnya begini kata ayat pertama tentang Yahudi itu di surat apa? Ayatnya Al-Baqarah. Ayatnya keberapa? 40. Ya, Bani Israel turut ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi. Ya. So, 40 ini menjadi lambang kehidupan ya. Musa tadinya dipanggil oleh Allah ya, 30. Bahwa adanya Musa talatina lailatan, biar 40 fa'atmamnaha bi'ashrin. Al-A'raf begitu ya. Kalau Al-Baqarah langsung 40. Wa idza adna Musa arba'ina lailatan. Maka 40 ini menjadi lambang kehidupan ya. Dalam hal apa? Dalam proses kehidupan. Musa sebagai Nabiul Yahud, walaupun kita meyakini juga Nabi kita, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tapi Yahudinya nggak mau mengakui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka membenci dan ya, entahlah orang Yahudi siklus 40-an itu juga menjadi suatu hal yang ditakuti. Bahkan ketika negeri Zionis itu umurnya 40, itu mereka udah ketar-ketir apa yang terjadi. Karena mereka terbiasa dengan siklus 40. Mungkin 40 pertama masih aman. Terus setelah 40 kedua, hancur semua. Ya. Tapi betul-betul apa yang disebut liyasu'u juhaku, dipermalukan ya, oleh kelompok manusia yang beriman yang jumlahnya hanya 10.000, dipermalukan sedunia ya. Bukan se-Arab aja, sedunia ya, demo di mana-mana ya. Terbukti bahwa mereka penjahat, terbukti bahwa sebetulnya yang digembar-gemborkan pasukannya yang terkuat ya, sedunia gagal semua. Mana yang terkuat? Yasu'u juhakum. Ya. Ini sudah siklus 40 yang kedua. Ya. Nggak kebayang nanti 40 yang ketiga kan. Ya. Waliyadkhulul masjidah kama dakhuluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau takbir. Al-Aqsa berhasil direbut dan mereka menjadi hancur lebur. Takbiru ma'al takbira, dan artinya kekuasaan. Itu pasti terjadi. Cuma siapakah orang-orang beriman yang dipilih oleh Allah untuk 3 hal ini? Liyasu'u wujuhakum wa yadkhulu masjidah kama dakhaluhu awwalan. Ya. Tentu orang-orang yang beriman dengan Al-Quran siapa istilahnya enggak ya, istilahnya ngiler ya, video-video jihad ya, ya sudahlah ya, konversikan ngilernya itu dengan doa, dengan infak ya. Kita di Makassar punya gerakan orang tua asuh ya. Orang tua asuh atfalul muslimin, atfal Filistin ya.
Harapannya dengan doa ini bisa ada infak bulanan untuk anak-anak sana. Ya, itulah yang bisa kita lakukan walaupun ya nggak ada apa-apanya dengan para muslimin muslimat di sana dalam memproses yasu'u wujuhakum wa yadkhul masjid kama dakhul bira. Kalau Allah menerimanya niat ikhlas, insya Allah kita bagian daripada menjadi bagian daripada orang-orang yang beriman di sana. Ya. Dan bersyukur kepada Allah bukan menjadi pecintanya, pendukungnya, ya, bukan ikut membelanya yang di medsos kita ternyata ada aja di negeri yang mayoritas kaum muslimin orang-orang yang model begitu ya. Nah, itu semua bisa oleh para ulama ya, diambil clue dari ayat 40 surat Al-Baqarah. Ya. Nah, itu hal-hal yang kok bisa sedalam itu ya. Itulah wa'alimni minhuma jahiltu ya. Ya, semoga selalu kuatkan kita dalam belajar Al-Quran Rabu pagi ini ya, yang memang kita sekarang dalam fase sudah saya sebut ini, kalau istilah Nabi Musa itu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba, ya. Bahwa mencari ilmu yang sejati seperti yang diungkapkan oleh Nabi Musa. Pokoknya sebelum saya ketemu guru yang direkomendasikan oleh Allah, kalau saja perjalanan ini butuh berabad-abad saya lakukan. Baru mencarinya aja udah siap lama. Baru mencari, gimana nanti belajarnya. Baru mencari gurunya siap lah. Jangan sampai diri kita ini buru-buru mencari, sudah ketemu ilmunya, sudah ketemu gurunya, nggak siap lama juga. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, ya, dan tanalal ilma illa bisittatin, kamu nggak bakal bisa mendapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zakaun, kecerdasan. Ya. Insya Allah siapa yang akalnya waras, insya Allah pasti ada kecerdasan. Pun beda-beda satu dengan yang lain. Wahirsun, yang kedua itu semangat. Semangat, perhatian, butuh, merindukan, hirsun, wastihadun, sungguh-sungguh, ya, siap mengatasi ya, kendala-kendala yang sifatnya internal dirinya. Namanya belajar waktu lama, pasti ada saat-saat males, saat-saat nggak semangat, tapi jalan terus. Seperti itu istihad. Hirsun wa istihad. Wa bulghatun, biaya. Saya yakin insya Allah belajar Al-Quran tidak segede biaya belajar kedokteran, belajar ilmu perminyakan, itu eman semua itu ya. Ilmu apalagi itu ilmu jadi pilot ya, itu eman semua. Kalau belajar Quran ya, kalaupun ada bulwatun bakil ya, sudah cukup insya Allah dengan recehan. Ya. Walaupun kalau ikhlas insya Allah menjadi recehan yang berkah. Ya. Ya. Kemudian irsyad ustadin, ta'un hirsun ijtihadun wa bulghatun wa irsyad ustadin, ya, bimbingan guru. Akhir adalah waktu zaman,
waktu yang panjang. Jangan. Nggak usah dipikirin waktu panjang, jalanin aja. Tahu-tahu ya udah 3 tahun, tahu-tahu udah ya dapat An-Nur, dapat Al-Ahzab, dapat Juz 28, dapat Juz 27, la haula wala quwwata illa billah. Itu kalau bukan pertolongan Allah mustahil ya. Bisa kita lakukan ya, menghiasi ya usia kita, menghiasi hari Rabu kita, menghiasi waktu pagi kita. Taqabbalallahu minkum shalihal a'mal. Semoga Allah ya, menerima semua amal-amal kita yang belajarnya saja sudah punya nilai ibadah yang tinggi. Gimana kalau diamalkan? Gimana kalau diajarkan lagi? Belajarnya doang itu sudah banyak sekali hadis-hadis yang memberi apresiasi kepada orang yang mau belajar Al-Quran. Yang implisitnya bisa terpahami, berarti jangan sampai jadi manusia yang nggak punya kegiatan belajar Al-Quran. Seperti itulah ya, sebuah khatarat ya, apa yang melintas ya bagi diri saya dalam memulai awal Al-Qamar. Kemarin baru kita bahas globalnya ya. Sahibul Bilal, penulis fi Bilal, memang setiap surat selalu diawali penjelasan global. Ya. Bahkan mukaddimahnya saja di sebuah surat, dalam mukaddimah surat Al-Anfal di Bilal itu bisa sampai satu buku sendiri. Memang globalnya sebuah surat itu menunjukkan fikrah Al-Qamar ya, yang harus membuat kita dengan Al-Quran memahami kehidupan umat terdahulu yang ketika mereka jauh dari wahyu Allah, maka tidak saja mereka hancur di dunia, bahkan mereka hancur di akhir. Yauma yushabun fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Masuk nerakanya, baru masuknya saja sudah terhina. Gimana diseret masuknya? Yushabun. Diseret, yang namanya diseret ya berarti wajahnya di tanah. Seret dilempar, yang yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Sedangkan yang beriman, muttaqina fi jannati wa nahar ya, fi maq'adi sidqin ya, inda malikim muqtadir. Itu sekilas gambaran surat Al-Qamar. Diawali dengan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya. Kiamat itu sudah dekat dan bulan itu akan terbelah. Ya. Dan bulan itu pasti terbelah. Ya. Di ayat ini seperti umumnya ayat yang lain, menyebut hari kiamat selalu dengan istilah dekat. Azifatil azif. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya. Tapi dalam bahasa Arab ada istilah kullu ma huwa atin qarib. Segala yang pasti terjadi itu dekat. Istilahnya cuma menunggu waktu saja. Ya. Coba kalau kita lagi sholat gerhana itu, apa kata para ahli? Gerhana seperti ini hanya terjadi 300 tahun sekali. Terjadi 250 tahun sekali. Terjadi 100 tahun sekali. Kita nggak ada urusan yang begitu seperti itu. Ya. Yang penting
saatnya sunnah sholat gerhana itu sholat gerhana. Tapi saat itu kita berarti pas berada di tahun yang ke-350 misalnya, itulah yang disebut dengan segala yang terjadi itu dekat. Kita nggak tahu prosesnya, tahu hari ini gerhana kita sholat dan itu akan dialami oleh manusia. Tahu-tahu datang ajal, tahu-tahu datang hari ini. Ya. Itu Al-Quran selalu mengatakan ya, itu terjadi dalam kondisi dalam kondisi di mana manusia nggak ngira. Ada yang lagi sibuk ngobrol, ada yang lagi ya, sibuk bercengkrama, ya tiba-tiba ya, terjadi ma yadrun illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Ya. Ada yang lagi rapat, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi tawar-menawar, ya. Wa hum yakhsimun. Hal itu sudah terjadi, la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihi. Sudah nggak sempat lagi ya, janjian. Nanti ketemu di sini ada nggak bisa. Ya. Dan nggak mungkin bisa kembali ke keluarga. Ya. Pas kalau lagi dia di Bandung ya udah, ya, nggak ketemu lagi ya. Dengan keluarganya yang di Jakarta, di Sumatera Barat, ya sudah. Ya. Itu yang akan terjadi sehingga orang akan iqtarabat. Oleh karena itu, siapa yang keimanannya terhadap hari akhirat mengandung sebuah keyakinan iqtarabat, berarti keimanan akhiratnya bagus. Jadi dia tidak merasakan sebagai sesuatu ya. Siapa tahu masih 100 tahun lagi, siapa tahu masih 200 tahun. Ya, iqtarabat itu sesuai dengan ilmu Allah. Allah mengatakan iqtarabat karena Allah tahu betul ya, jadwal definitifnya tahun berapanya, di bulan apa, di pekan keberapa, di tanggal berapa, di jam berapa itu kan Allah tahu. Ya. Cuma dirahasiakan. Qul innama ilmuha indah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah? Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alam. Yang ditanya, yang nanya sama-sama nggak tahu, udah dibahas. Yang penting gimana tumbuh perasaan nggak sekedar yakin terjadi, bahkan dekat terjadi. Kenapa? Ya karena istilahnya nebeng kepada Allah. Kan Allah bilang dekat, ya udah kita yakin aja dekat. Kalau dekat berarti apa? Menghasilkan amal. Ya. Sebulan lagi kita umroh nih. Sebulan lagi umroh nih. Kita udah dekat nih. Ya. Apa kalau dekat? Amal. Apa yang belum kita punya nih? Kita punya. Yuk. Untuk umroh. Tapi berasa dekat. Apa belum punya tas? Sehingga umrohnya masih sebulan lagi. Ya. Packingnya udah siap semua. Itu baru namanya orang yang yakin. Orang yang sigap. Bukan
Apa umroh besok? Persiapan nggak ada. Kalang kabut. Ya. Sampai di Mekah, ini ketinggalan, itu ketinggalan. Apalagi ibu-ibu, cemilan ketinggalan. Ya. Karena tidak meyakini, tidak sigap dengan kedekatan. Ya. Itu cuma urusan perjalanan ya. Ya. Yang bisa diatasi. Bagaimana dengan ya, bahwa orang itu yakin bahwa kiamat itu dekat. Otomatis semuanya ya, semuanya tidak terlepas dari orientasi. Ya. Semoga ini jadi bekal saya, jadi bekal saya. Bekal saya di akhirat. Semoga ini memberatkan timbangan saya. Ya, baca Quran, semoga ini menjadi pemberi syafaat kepada saya. Itu orang dekat. Ya. Nah, Al-Quran mengatakan, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Ya. Supaya terasa dekat, nah bisa menghasilkan amal, ya. Nah, bisa membuat manusia ya, yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Siapa itu yang punya sifat mencintai kematian sebagaimana orang kafir mencintai kehidupan? Siapa? Ahlul jihad. Ya. Orang mujahid itu ya, itu perkataan Khalid bin Walid. Ya. Kami datang bersama orang-orang yang cintai kematian. Kenapa cintai kematian? Ya, karena dia yakin dengan hari akhirat dan hari akhirat itu dekat. Ya. Sehingga mati nggak masalah. Ya. Yang namanya mati itu kalau udah saatnya Allah katakan, walaupun kamu di tempat yang tertinggi, tersembunyi, ya, ya, kematian akan datang. Aina takunu yudrikumul maut. Kuntum fi burujim musyiddin. Kalau siap sih alhamdulillah, kalau nggak siap, walaupun kamu berada di rumah sembunyi, menurut kamu itu aman. Kalau mati itu ada, dia akan datangi kamu. Qul kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihim qatlu ila madaji'ihim. Itu sudah ada catatan-catatannya, ya. Sehingga syariat tidak suka dengan manusia yang mengalami al-wahn, dunia wa karahiyatul maut. Maka Al-Quran mengingatkan supaya kamu lebih merasa dekat, ya, cobalah kamu pahami indikasi-indikasinya. Ya. Baik indikasi, ya, indikasi yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Yang sudah terjadi apa? Diutusnya Rasulullah. Diutusnya Rasulullah sudah menunjukkan tanda hari kiamat. Gimana sekarang sudah 14 abad. Hatta yataqatal al-fi'atan. Terjadinya perang besar dua kelompok orang yang diyakini oleh para ulama, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Yang dibalik itu terjadinya terbunuhnya para sahabat kibar. Kata Rasulullah nanti di situ akan terbunuh Ammar bin Yasir. Ya. Ternyata nggak aman saja, Talha juga terbunuh. Ya. Nah, itu sudah terjadi. Sekarang sudah 14 abad juga. Bagaimana dengan sekarang? Itu yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Hatta yaksural haraju wazzalazilu. Karena kiamat adalah banyaknya
pembunuhan. Ada pembunuhan kriminal, ada pembunuhan perang. Ya. Masa semua orang melek kan, masih masa iya. Jadinya apa? Pandemi. Itu kan pembunuhan itu yang pura-puranya aja penyakit. Di dalam baru saja terjadi 14.000 ada khusus di zilzal gempa. Pun Rasulullah mengatakan gempa yang terjadi kepada orang-orang beriman insya Allah bukan adab tapi rahmat dan penghapusan dosa. Apalagi la taqumu as-sa'atu hatta yataqarab az-zaman. Dan hari kiamat masa yang cepat. Yang pernah hidup di tahun 70-an, 80-an, nunggu maghrib itu harus pakai ngabuburit. Ini ditungguin ya. Kalau orang Surabaya boleh wengi. Sekarang nggak perlu dicari-cari, nggak perlu ditunggu-tunggu, datang sendiri. Ya. Bisa asar ngaji sebentar, dulu ngaji udah ini kok nggak maghrib. Orang berzaman ya setahun seperti sebulan seperti sepekan, ya. Sepekan seperti sehari seperti sejam, ya. Bahkan kurang dari sejam. Ya. Jadi kalau itaqarrab zaman memang gimana? Bisa dikiati supaya nggak cepat ya nggak bisa. Kalau udah tahu begitu banyak amal soleh. Hari ini berapa ayat, hari ini berapa zikir yang dilakukan, hari ini berapa sudah. Sehingga nggak ngaruh walaupun itaqarrab zaman, zamannya bisa diisi dengan baik. Apalagi yataqarabal aswaq. Pasarnya dekat. Pasarnya itu di rumah kita. Pesan apa? Pesan baju, tinggal klik datang aja. Mau makan apa aja tinggal klik datang. Penting ada isinya. Kalau nggak ada isinya mau diklik 1000 kali nggak datang makanannya. Ya. Penting diisi itu. Ya. Alat pembayarannya ya. Nah, itu seharusnya ya jadi amal. Waktu dia datang ke katakan toko makanan atau warung makanan itu dikonversi dalam amal soleh baru bermanfaat. Tapi kalau cuma instan semuanya tapi nggak menghasilkan amal soleh, nah, itu menjadi kerugian orang. Ya. Sedang terjadi. Ya. Dalam terjadi apa? Ya kurang bisa. Ya. Bumi lebih banyak isinya perempuan daripada laki. Ya. Yang akan terjadi khurujud Dajjal, khurujud Isa, khurujul Mahdi. Ya. Puncaknya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Maka seharusnya ya, dengan adanya tanda-tanda kiamat itu yang disebut dengan asyratuha, keimanan kita lebih dekat lagi, merasa lebih dekat lagi dengan hari kiamat. Ya. Dan salah satu bukti bahwa orang itu ya,
sempurna atau ideal keimanannya dengan hari kiamat terlihat cintanya dengan Al-Quran. Ya. Aksesnya dengan Al-Quran. Akses tilawah, akses menghafal, akses memahami, akses tadabbur. Ya. Karena Al-Quran mengenai dzikir bil Quran ini khafu wa'id. Ini eksplisitnya begitu. Ajarkan Al-Quran, sampaikan Al-Quran ya, kepada manusia yang beriman dengan hari akhirat, beriman dengan ancaman-ancaman hari akhirat. Siapa yang yakin dengan ya, ancaman-ancaman hari akhirat, insya Allah hubungan dengan Al-Qurannya baik. Sebaliknya harus jadi perhatian kita. Oleh karena itu jangan ada dengan Al-Quran istilah saya nggak bisa, saya nggak sempat, ya. Saya nggak bakat. Ya. Pokoknya bawahnya enggak terus itu semuanya. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Biar Allah tolong kita. Ana inda dhanni bi abdi. Aku itu akan menyesuaikan keyakinan hambaku. Ya. Katakan bisa walaupun untuk ya untuk yang paling minimal. Ya. Oke, dimaklumi Anda disuruh menghafal nggak bisa. Kalau setahun 30 juz. Kalau setahun 3 halaman, masa iya nggak bisa. Setahun 3 halaman. Mentang-mentang setahunnya 365. Biar sama-sama 3 ini. Nggak bisa juga. Ya, memang nggak baik. Nggak ya khofu wa'id. Ya. Ya khofu wa'id, dia kalah-kalin. Itu kalau 30 juz nggak bisa. Tapi kalau 3 halaman sih bisa. Minta tolong supaya ya, adalah ya tanda-tanda bahwa anak mimman yakhafu wa'id. Al-Muzammil, wah, ngajak Al-Quran yang luar biasa. Ya ayyuhal muzammil, qum laila illa qalila, nisfahu aw yunqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil Quran. Pokoknya ngajak ayo Al-Quran. Untuk apa? Ya. Di bawah halamannya yauma tarjuful ardu wal jibal kantil jibal katiban mahila. Untuk persiapan hari akhirat ini. Nah, persiapan hari akhirat yang paling mudah dijangkau itu dengan Al-Quran. Ya. Kehidupanmu dengan Al-Quran. Ngajak Al-Quran lagi. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Sebelumnya udah ya. Terus kita apa? Inna ha'ula'i yuhibbul ajil. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Hari akhirat itu hari yang berat. Yawman thaqila. Kalau kamu salah satu momen hidupmu itu kamu katakan berat. Aduh, ujian ini berat, ujian ini berat. Gimana nanti hari kiamat? Hari kiamat itu disebut oleh Allah yauman thaqil. Seberat-beratnya hidup di dunia, kamu masih bisa minta tolong. Minta tolong temannya, minta tolong gurunya, minta tolong murabbiyahnya, minta tolong ya, siapa aja. Gimana ini solusinya saya begini. Nah kalau di sana gimana? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Enggak ada kalau minta tolong. Yang ada ini lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ya. Ini enggak mau. Bahkan ini istri, saya istrimu. Kata yang satu, saya suamimu. Aduh, enggak bisa. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari ini
Saya cuma bisa ngurusin diri saya, nggak bisa ngurusin hatta kamu istriku, hatta kamu anakku, hatta kamu orang tua. Maka kebersamaan orang beriman dengan Al-Quran itulah yang akan meringankan. Ya, ya. Jadi nggak ada apa-apa aja udah fakilah. Gimana kalau bawa dosa? Wah, ya. Gimana bawa dosa? Tambah fakilah lagi. Sampai kerabatnya sendiri kalau disuruh tolong bawain ini satu dosa aja, aduh nggak kuat. Entatu muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'a walau kana dha qurba. Maka kebersamaan manusia dengan Al-Quran itu yang Allah katakan bisa melihat. Sebelum ayat ini kita diajak untuk hidup bersama Al-Quran. Inna anzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafur. Maka salah satu fenomenanya adalah wansyaqqal qamar. Ini kalau mau dipahami seirama dengan hari kiamat ini. Hari kiamat itu memang hari rusaknya alam semesta, termasuk bumi, bulan, matahari semua rusak. Itu kalau mau dipahami dia seirama dengan kata sa'ahnya. Jadi wansyaqqal qamar pengertiannya adalah salah satu peristiwa hari kiamat. Sebagaimana ayat yang lain, idzas sama'un syaqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Satu bulan termasuk peristiwa-peristiwa. Idzas syamsu kuwirat, matahari rusak, bintang-bintang rusak, dan nujumun kadarat. Ataupun ansyaqqal qamar mau dipahami salah satu mukjizat Rasulullah. Ketika diminta oleh Quraisy, bisa nggak kamu buat bulan itu? Dengan seizin Allah terbit. Kalau mau difahami seperti itu, berarti wansyaqqal qamar hanyalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Yang saat itu manusia kagum. Kagum nggak kamu? Kagum. Luar biasa ya. Bulan kok terbelah. Maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau kamu kagumnya hanya dengan terbelahnya Al-Qamar, maka terbelahnya Al-Qamar cuma terjadi beberapa saat doang. Setelah itu selesai. Yang kita lihat sekarang utuh. Jadi insyaqqal qamar atau istilahnya insyiqaqul qamar sebagai suatu mukjizat ya, itu sudah selesai. Yang masih ada sekarang bahkan lebih hebat dari insyiqaqul qamar itu adalah Quran itu sendiri. Ya. Bagaimana mungkin kamu ya kagum dengan insyiqaqul qamar tapi nggak kagum dengan Al-Quran yang jauh lebih hebat. Insyiqaqul qamar ya, sebuah peristiwa yang hanya ya, istilahnya kondisional. Ya. Itu dari Allah. Quran bukan lagi ya sebuah peristiwa yang ya, yang sementara, tapi dia abadi dan dia kalamullah. Maka akal manusia seharusnya berkagum dengan terjadinya ya, dengan diturunkannya Al-Quran dari insyiqaqul qamar ataupun yang lain.
Ataupun bisa juga insyiqaqul qamar dengan arti peristiwa yang sudah terjadi itu bagian daripada as-sa'ah. Ya. Dari bagian daripada pesan iqtarabatis sa'ah. Ya. Dalam arti apa? Ya. Dalam arti kalau sekarang saja Al-Qamar itu bisa dibuktikan oleh Allah bisa terbelah, apalagi nanti di hari kiamat. Jadi tetap aja nggak boleh lepas daripada makna khas daripada as-sa'ah itu sendiri. Hari kiamat. Ataupun bulan udah terbelah nih, lihat ya mukjizat ya. Mukjizat, salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia bisa menjadi salah satu asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat dengan diutusnya Rasulullah. Ya. Dan kebenaran Rasulullah itu sidqur risalahnya, kebenaran status Rasulnya itu salah satunya ya, Allah izinkan ya, meminta terbelahnya. Jadi, mau difahami yang mana saja, nggak boleh lepas dari makna sa'ah itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai ada dikotomi pemahaman. Ya. Sa'ah sendiri, sekol sendiri. Harus mau dipahami begini, mau dipahami begitu. Karena memang Al-Quran ya, sangat mungkin memiliki beberapa pesan dari satu kata. Yang penting nggak jauh dari tema pokoknya. Wa iyarau ayatai yu'ridu. Ciri khas orang-orang yang nggak percaya hari kiamat, padahal sudah dekat, padahal sudah dijelaskan salah satu fenomenanya, atau dijelaskan salah satu pembuktiannya, maka berdampak apa? Wa iyarau ayatan, jika mereka melihat satu ayat, satu indikasi kekuasaan Allah, yu'ridu, berpaling. Berpalingnya bisa menolak, bisa tak percaya, apalagi membenci, apalagi memerangi, apalagi ya yu'ridunya ya, dengan yasdifu. Jadi kalau di surat Al-An'am itu faqad ja'akum bayyinatun min rahmah. Faman azlamu mimman kadzdzaba billahi wa sadafa. Wa sadafa apa artinya? A'rada, berpaling. Kenapa nggak dipilih a'rada, dipilih sadafa? Ya karena Allah ingin dengan pesan yang lain. Ya. Udah nggak mau ngajak orang supaya nggak mau. Itu Allah lebih jahat lagi. Faman azlamu. Pokoknya yang lebih jahat. Udah dirinya nggak mau, ngajak orang supaya nggak mau. Qul ara'aitakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yahlaku illal qaumudz zalimun. Sebelumnya dikatakan orang-orang yang yasrifun, ya. Unzur kaifa nusarrifu ayati tsumma hum yasrifun. Sudah dikasih penjelasan selengkap-lengkapnya, tapi masih berpaling. Palingnya sangat ekstrim, di mana dia ngajak orang supaya juga berpaling.
yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Sudah nggak suka, menuduh Al-Quran itu sebagai sihir yang terus-menerus. Ya. Sihrun mustamir. Dari sejak turun, kemudian udah setahun, udah 5 tahun, sampai 14 abad masih ada yang menuduh Al-Quran sebagai sihrun mustamir. Maka bagi orang beriman seharusnya ya, yu'ridu membuat dia yuqbilu, nyambut, yaqtaribu, menjadi lebih dekat dengan Al-Quran. Dan memuji Al-Quran, memuji bahwa Al-Quran firman Allah, istilahnya waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha. Puji Al-Quran sebagaimana Allah memujinya, ya. Sehingga ya, keimanannya dengan as-sa'ah ya, terbukti menghasilkan, ya. Ataupun secara umum bahwa ayah itu ayatun, ya, itu dipahami baik ayatun kauniyah pun ya, ayatun minal wahyi, ya. Ayat kauniyah itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa membuat dirinya yuqbilu, menyambut pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat keindahan alam, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Al-Quran mengatakan, ingat air di depan matamu, lama terus apa itu bagaimana tasyrabun, apalagi melihat yang jauh lebih besar daripada air segelas ini, supaya tidak termasuk yu'ridu. Dulu kita sering ketemu seorang syekh, ya. Syekh dari Mesir namanya Syekh Ali Nawaid. Itu kalau datang ke Indonesia dulu paling ditakuti oleh kadernya. Kalau ada Syekh Ali Nawaid yang dekat-dekat, pasti ditanya, udah berapa juz, udah berapa juz. Dijemput ketakutan, 5 juz, coba baca ayat ini. Waduh, itu beliau. Itu udah usianya 70 tahun ya. Itu belum sejaga. Supaya tidak menjadi orang yang yu'ridu. Jadi terhadap wahyu Allah, dia bisa mengambil pelajaran terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang merupakan ayat. Bahkan kehidupan manusia saja Allah sebut ayat. Jenis-jenis manusia, yang ini Afrika, yang ini Cina, yang ini Arab, yang ini India. Itu juga merupakan ayat. Ayatihi khalqus samawati wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Kamu tiap hari, tiap malam tidur ayat. Manamukum bil laili wan nahar. Hujan yang turun ayat.
Kiamat itu ayat min ayati an taqum as-sama'u wal ardh. Maka buktikan bahwa orang yang beriman pada hari kiamat tidak yu'ridu, apalagi melecehkan sihrun mustahil. Di surat Yusuf juga Allah mengecam orang yang cuek terhadap min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Sahalina waktu itu dulu kita bingung ya, kalau dia taujih terus ada suara cicak gitu. Cek 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 gitu ya. Kita bertasbih dulu. Baca subhanallah, bihamdih, subhanallah, bihamdih. Kita nggak boleh kalah sama cicak. Cicak aja bertasbih. Kita harus bertasbih. Ya. Itulah orang-orang saleh dekat dengan Allah. Cicak aja membuat dia bertasbih. Apalagi lebih dari itu. Apalagi kalamullah. Itu akan membuat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Demikian Ibu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi